Nah, halo teman-teman semuanya yang ada di Taiwan khususnya ya, yang minta cuti ke agensinya udah berbulan-bulan bahkan hampir 1 tahun tidak dikasih cuti, kemudian dia cuti paksa ya, cuti kabur, pulang ke Indonesia karena dia pegang paspor. Nah, simak berikut ini efeknya dan hati-hati semuanya ya karena hal ini. Nah, halo teman-teman semuanya, banyak banget ya. Sudah berapa bulan ini sejak pandemi lah itu banyak banget yang bertanya, Min, kalau saya ingin pulang ke Indonesia, saya pegang paspor, saya kabur pulang bagaimana? Bisa apa tidak? Pokoknya saya ingin cuti karena agensi mempersulit, katanya bulan depan diundur-undur, terus alasannya nyari pengganti dan sebagainya. Alasannya biayanya banyak dan sebagainya. Orang tua saya, anak saya, keluarga saya di Indonesia sedang sakit dan saya ingin segera pulang ke Indonesia. Banyak banget teman-teman yang curhat seperti itu ya, dan memang jawabannya bisa gitu loh. Jadi untuk teman-teman yang pegang paspor di Taiwan kemudian dia ingin kembali ke Indonesia, dia bisa pesan tiket, pulang bawa paspor, pulang aja bisa itu loh. Tapi ada efek akibatnya yang ya mungkin tidak semua orang alami, tapi ini juga sangat berbahaya juga ya bagi kita. Pertama, kita tidak akan bisa kembali lagi ke Taiwan karena ketika kita kabur dari majikan, pastilah kita dilaporkan kabur. Kalau kita statusnya ilegal, kemudian kita sudah keluar Taiwan, pasti kita nanti tidak bisa masuk ke Taiwan. Di Teto, Jakarta pasti mental terus ketika akan proses ke Taiwan lagi. Itu pertama ya, kembali ke Taiwan dari kedua, bisa juga dengan aturan baru Taiwan, kalian saat di bandara nanti tercekal dan tidak bisa pulang ya. Kalau dulu aturannya enak ya, dimana kita tidak ada kabar 3 hari baru kita bisa dilaporkan kabur, ya enggak? Kalau sekarang tidak, kita tidak ada kabar atau ada indikasi kabur aja, kita bisa dilaporkan di hari itu juga bahwasanya kita itu kabur dan minta dicari oleh kepolisian. Nah, itu aturan yang terbaru di Taiwan kan membolehkan seperti itu. Jadi ketika nasib kita apes, kemudian di bandara, sebelum sampai bandara kita udah dilaporkan kabur, di bandara kita tercekal, ya mau tidak mau kita nanti akan dikasuskan. Apalagi kan laporan majikan tahu sendirilah Taiwan seperti apa. Ketika kita kabur tuh ada yang melaporkan kita tuh mencuri lah, kriminal dan sebagainya, itu yang memberatkan kita. Kalau majikan kita baik sih nggak akan melaporkan hal mencuri dan sebagainya sih masih aman. Tapi kalau udah melaporkan seperti itu, ya kita harus dekem dulu nanti di penjara. Nah, itu untuk teman-teman semuanya. Jadi pertanyaannya ya, apakah bisa pulang tanpa izin majikan dan agensi? Jawabannya bisa asalkan pegang paspor. Tapi kalian tidak akan bisa kembali ke Taiwan lagi ketika nanti kalian dilaporkan kabur. Tapi kalau kalian tidak dilaporkan kabur ya masih aman, itu pertama ya. Dan laporan kabur itu tidak seperti dulu. Kalau dulu 3 hari, 3 kali 24 jam baru bisa dilaporkan kabur. Sekarang tidak. Sekarang aturan yang terbaru itu bisa melaporkan kita kabur di hari itu juga. Jadi untuk teman-teman semuanya dan juga masukan ya untuk agensi semua yang ada di Taiwan, ketika seorang pekerja migran itu mempunyai hak ya. Ketika dia ingin hak cuti pulang ke Indonesia dengan berbagai alasan seperti menikah itu nggak bisa diundur guys gitu ya. Kemudian orang tua sakit ya, selama orang tua kita masih hidup, kita punya kesempatan untuk merawat ya, kenapa kita tidak menjenguknya, kita tidak pulang cuti? Itulah yang ada di pikiran mereka ya. Mereka ingin cuti dengan biaya yang yang lumayan besar ya, di tiket PP belum karantina dan sebagainya, itu karena ya mereka akan melakukan hal penting di rumah mereka. Jadi untuk para agensi, ketika ada teman-teman yang ingin cuti pulang, itu sebaiknya ya diiyakan saja gitu loh, dibantu prosesnya. Toh yang membayar juga pekerja migrannya sendiri, bukan mereka sendiri. Kalau kejadiannya seperti ini kan yang rugi agensi, rugi pekerja migran, rugi majikan, tentu rugi kan harus mengambil pekerja yang baru dengan biaya yang besar juga itu ya. Jadi permasalahan-permasalahan seperti ini yang seringkali agensi itu tidak mempedulikan apa yang ada di benak para pekerja migran ya. Yang penting mereka kerja nggak ada gantinya, jangan pulang dulu, seperti itu aja. Kerasnya seperti itu di dunia agensi itu. Jadi banyak teman-teman yang nggak suka di dunia agensi yang seperti itu. Seharusnya agensi kan menjembatani antara pekerja migran dengan majikan. Tapi kebanyakan nggak seperti itu. Namanya juga bekerja terikat kontrak kan, harusnya ya semua terkait pekerjaan antara majikan dan pekerja itu yang menjembatani harusnya agensi. Jangan agensi angkat tangan. Seperti minta kenaikan gaji, kamu bilang sendiri sama majikanmu kita nggak enak. Ya nggak seperti itu. Karena
kenaikan gaji itu ada hubungan pekerjaan antara pekerja migran, agensi dan majikan. Nggak boleh kita langsung seperti ini, harus lewat agensi dulu karena tiap bulan kita juga bayar agensi gitu. Jadi untuk teman-teman semuanya hati-hati yang ingin pulang paksa seperti itu, walaupun bisa tapi risikonya besar, kecuali kalian tidak lagi ingin kembali ke Taiwan atau selamanya di Indonesia. Tapi faktanya ya, teman-teman yang sudah pulang ke Indonesia yang dulunya kaburan itu banyak sekali yang ingin kembali merasakan sahdunya Taiwan ya. Jadi banyak sekali pertanyaan tiap hari itu, saya sudah 10 tahun di Indonesia ingin kembali ke Taiwan, nggak bisa. Saya dulu ikut pemutihan ingin kembali ke Taiwan, kan pemutihan dulu itu dijanjiin bisa kembali ke Taiwan, faktanya juga susah banget, nggak bisa gitu. Hanya 1001 aja mungkin yang bisa ketika dia mungkin ada orang dalam di Teto, atau ya di Teto kan lolosnya itu di Teto Taiwan, di Teto Jakarta gitu loh. Kalau Teto Jakarta lolos ya bisa ke Taiwan, tapi faktanya ya susah banget, nggak ada. Bahkan kemarin tuh ada seorang juga, saya sudah mencoba ke banyak PT tapi tidak ada yang mau, padahal dia dulu itu bukan kaburan ya istilahnya, dia ke Taiwan dijanjiin kerja ke Taiwan pakai visa turis. Jadi di Taiwan kan statusnya kaburan gitu loh, dia nggak tahu kalau visa turis itu ilegal. Tapi ketika dia udah deportasi ke Indonesia, dia ingin kembali lagi, dia daftar ke PT A, B, C, D sampai Z, dia udah cerita dia tidak bisa ada PT yang mau menerima. Akhirnya dia bilang kayak gini, ya memang nggak bisa, solusinya apa? Pergi aja ke Hong Kong, ke Singapura, ke Malaysia, ke Brunei atau orang lainnya ya. Nah, itu informasi penting hari ini. Semoga teman-teman bisa sedikit paham akan resiko-resiko yang akan kita lakukan atau tindakan-tindakan yang kita lakukan ya. Sebaiknya kalau ada masalah tentang pekerjaan di Taiwan seperti minta cuti dan tidak diizinkan sebagainya, agensi tidak memihak kalian, coba teleponlah 1955 dulu. Nanti kalau di sana tidak ada solusi, baru ke Satgas KDEI atau tempat lainnya ya. Dan sekian informasi kali ini, selamat bekerja, salam sukses, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.